Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridwaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang sampai. Nikmat berkumpul-kumpul silaturahim, nikmat kita untuk beramal ibadah, membaca-baca daripada amaliyah yang ada petunjuknya daripada Al-Quran dan hadis. Udah itu lagi datang pula nikmat bisa kita makan. Kita kasih badan kita ini asupan gizi. Dan selanjutnya kita kasih jiwa kita dengan makan rohani, mendengar perkara bab agama. Semoga kebaikan sahibul bait Allah Ta'ala balas dengan surga, Allah lancarkan rezeki, Allah permudah segala urusan. Dan doa tadi untuk roh almarhum keluarga yang telah mendahului orang tua ya. Istri Pak Tamrin, almarhumah Raya binti Ramli. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadahnya. Sudah 8 hari meninggalkan Pak Tamrin beserta keluarga. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan iman, sabar menghadapi ujian. Kami ini kalau bahasa apa namanya, tadi saya ulas ada firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bil haq, itu saling ingat mengingatkan. Tak disyaratkan pula orang itu kalau di dalam jiwanya itu ada iman, dia benci kepada keburukan walaupun dia masih melakukannya. Contoh, pencuri. Pencuri itu tak mau harta dia itu dicuri, padahal dia pencuri. Tidak mau dia kehilangan, berarti secara hakikat pencuri itu sendiri benci dengan pencurian itu. Wa tawassaw bis sabr. Begitu juga, tidak disyaratkan harus tekono dulu baru diwasiatkan sabar. Karena ada model orang petunjuk tentang kesabaran ini, asal kita jumpa nasihatkanlah sabar. Tadi Pak Oslan ya, kita belum kematian istri, mungkin begitu rasanya. Tapi kalau tunggu kematian istri baru menasihatkan agak susah kok ya Pak apa datang? Pak apa? Pak Ahmad. Tapi tengok Pak Ahmad enjoy aja sekarang. Sekarang. Iya. Maksudnya wa tawassaw bis sabr tadi. Nah, karena kita ni kullu nafsin za'iqah.
Zaiko itu rasa. Jadi kalau rasa bukan sejatinya almarhumah Bu Rayah binti Ramli tadi hilang, tidak. Pada saat saya bersama ya kita ya, kan cerita Ustadz Anwar Asman kan cerita rasa pasal itu, ya. Kalau udah rasa nggak ada lagi zat materi, itu yang hendak disampaikannya. Kalau masih ada zat materi, kita masih terkungkung, terpenjara dalam ukuran itu. Iya. Jadi Allah Ta'ala mengalihkan. Nanti Pak Tamrin akan jumpa. Dia hidup di alam dia sudah ini. Allah itu Al-Ghani, maha kaya, bukan miskin. Alamnya banyak. Maka dalam Al-Fatihah itu sebut Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak alam. Alam barzah punya Allah. Alam akhirat punya Allah. Bukan berarti terkatung-katung hilang. Saya menasehatkan kepada jamaah-jamaah seperti itu. Boleh jadi dia dulu waktu sakit susah, Allah Ta'ala kasih ini sudah lapang. Disitulah dia sudah bersenang-senang. Justru dia akan merasa begini. Sodehnya tuh menengok kita. Kenapa? Gara-gara kehilangan, bisa tak mandi, bisa tak makan, bisa tak terurus. Saya posankan kepada istri saya itu, ibu di rumah. Kalau saya meninggal duluan, kalau memang jokia wa ada jodoh sama lain, timo. Saya katakan gitu. Ah, ini cerita bab jodoh. Cerita nikah. Ah, itu. Tadi cerita pabat. Cerita pabat tadi. Ini nyindir. Yang mana? Tak ada saya tak menjadi dah. Tidak, nasihat. Bedo nasihat, bedo menyindir. Ini nasihat. Jangan terlalu lama bersedih. Semangat. Iya. Bahaya betul. Datang jauh-jauh dulu nih, Bang. Kepalo-kepalo ini payah. Hah? Udah makan enggak? Udah ada Kang aja Ustaz nih lu. Aman. Masih Ustaz ya? Iya. Ke belakang. Iya Ustaz. Wah. Pak Alang belum dapat. Ah. Ada tambung tawar. Yang mana nih? Oh, di belakang. Iya. Dah. Jadi kalau yang namanya gaso, sebagaimana yang kita makan tadi cabenya pedas, ya kan? Yang mungkin gorengannya gurih, itu kan gaso. Apa yang sekarang pegaso itu lidah gitu. Kirim sinyal ke otak kita, megaso dengan hati kita. Sama dengan kematian. Kematian tuh gaso tuh pindah. Saya mungkin persepsi nggak sama. Tahun 2011 saya balik ke Batubara. Tahun 2010 saya tamat kuliah. Pada saat itu anak saya 2. Di sini udah tambah 4 di Batubara nih. Sewaktu 3 bulan saya menyewa rumah di Pasar Mereng tuh, kebakaran, habis semua, kendaraan, duit beli tanah, kitab-kitab habis semua. Jadi pada saat itu almarhum Allah yarham Ustadz Amrin datang ke rumah pagi hari itu. Saya dinasihatkannya, ini budak kecil belajar sabar kata dia. Karena saat itu ya masih muda saya itu. Bilangan ya katakan 11 tahun yang silam. 11 tahun yang silam. Jadi dia nasihatkan manusia itu Allah Ta'ala kasih kadar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberikan beban kecuali dia sanggup memikul beban tadi. Ya. Saya mungkin ujian saya pada saat itu kehilangan dengan kebakaran. Bukan rumah saya, rumah sewa pula tuh. Tapi barang-barang isi itu udah terbakar semua. Sampai tempo hari diurus ijazah balik, akte apa semua habis itu. Diurus. Nah, kehilangan mungkin Pak Tamrin dengan istri. Ada orang anaknya, ada kesehatannya, ada
Allah Ta'ala tuh kasih kadar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu kita tuh mampu. Allah tak beri kalau tak mampu. Allah zalim kalau tak mampu kita untuk memikul yang Allah kasih. Kadangkala kita menganggap beban aku ni akulah yang paling gitu. Padahal ada yang lebih lagi. Tapi tinggal lagi bagaimana cara kita memandang. Masing-masing Allah kasih titip. Ada mungkin sekarang diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan hartanya, diuji dengan usahanya, diuji dengan kesehatannya. Jadi, pahamlah dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Pasti yang dikasih Allah dalam rangka kasih sayangnya. Makanya, dunia itu sifatnya yang datang sama kita. Kalau tidak dia duluan, kita duluan. Itu tadi kan ada bahasa. Namanya datang. Pak Tamrin dulu sendiri lahir. Lalu datang pasangan. Ya. Hamil, istri datang, anak. Datang harta. Yang datang pasti balik habis cerita. Tak mungkin menetap. Kita pun datang juga pasti balik. Tak ada cerita tak balik. Semua yang mendatang pasti balik. Inilah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu kita sesungguhnya kita semua dari Allah, kita juga akan kembali kepada Allah. Pada malam itu kan kita cerita masalah iman mukmin gitu. Al-mu'min nama Allah Ta'ala. Karena kita pun kembali dari nama Allah itu juga. Ada iman percaya tadi. Jadi tinggal lagi cara menyikapinya. Ya memang tak ada yang tak merasa berat segala ujian itu. Tak ada. Tetapi ada bahasa yang simpelnya itu begini. Ya, Haji. Allahumma salli. Waalaikumsalam. Iya, coba. Bantal. Nyambung. Ini lagi makan duluan dari hati. Di sombong setengah. Kalau udah ramai macam-macam lah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi ahwali malakil mauti kaifa ya'khudhul arwah. Fi ahwal, tentang kondisi ini, kajian bab kelima dari kitab Daqaiqul Akhbar fi zikril jannati wan nar lil Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat ilmunya untuk kita. Fi ahwal, tentang ahwal, kondisi-kondisi malakil maut, malaikat maut, kaifa ya'khuzul arwah, bagaimana dia mencabut ruh. Itu dibahas. Zakara atau zukira fi kitabis suluk, telah disebutkan di dalam kitab As-Suluk. Nama kitab tu nama judul As-Suluk, jalan. An Muqatil Sulaiman, dari Muqatil. Anna Muqatil Sulaiman nama dia. Anna malakal mauti, sesungguhnya bahwasanya malaikat maut itu, kana lahu sarirun fis sama'is sabi'ah, dia ada dipan, dia ada tilam tadi, ya, dia ada tempat tidur fis sama'is sabi'ah, pada langit ketujuh. Memang disediakan, ada tempatnya sendiri. Wa yuqalu, ada yang mengatakan firrabi'ah, pada langit yang keempat. Ada yang mengatakan langit ketujuh, ada yang mengatakan langit keempat. Halakallahu ta'ala min nurin. Allah ciptakan dipan tadi, tempat tidur tadi, tilam tadi dari nur, dari cahaya. Walahu sab'una alfa qaimatin. Ini punya kaki dia sebanyak 70.000. Allah sediakan. Ini ada maksudnya. Walahu arba'atu alafi janahin. Walahu arba'atu alafi janahin. Dia punya 4.000 sayap. Bisa pula tu abang, tak macam mana menggambarkan ini cerita dari kitab As-Suluk ini. Mamlu'u jami'i jasadi bil uyun, memenuhi seluruh badannya itu dengan mata, wal alsan, dengan lisan-lisan, mulut. Ada mata, ada mulut. Walaisa
ahadun minal khalqi minal adami wat tuyur wa kullu ziruhin. Dan tidak ada salah seorang dari makhluk, daripada manusia, daripada burung dan setiap yang punya roh, illa walahu fi jasadi, kecuali di depan tadi, di tempat tidur tadi. Ibaratnya seperti ruang kontrol. Jadi kalau nak mengambil nyawa manusia, mata, mulut, lisan, dari situlah ditengok. Jadi malaikat maut itu tadi. Jadi Pak Salim tadi, saya sibuk mencari, mana saya tak ada bawa pula apa nama tu, HPS. Ada saya tulis tadi yang Pak Salim minta doa tadi. Allahumma inni salaitu hadis salata. Ya. Wa anta ta'lamu ma uridu. Dua doanya. Allahumma ba'athis thawaba ila qabri fulanin bin fulanin. Itu tuh. Itu tentang salat sunat adiyah. Walaupun ada yang menafikan ini, tapi itu anak ulama besar Syekh Arsyad Al-Banjari. Namanya Hajjah Fatimah binti Arsyad Al-Banjari. Datuk Kelampayan daerah Banjar Kalimantan sana. Dia runut dari berbagai kitab. Cuman karena kita ni kurang referensi, kita tak tahu dari mana asal. Yang penting menurut dari rujukan dia, ketika seorang tu meninggal, malam pertama tu dahsyat bagi dia karena pindah alam. Maka dianjurkan bersedekah. Karena ada ayat sendiri. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Jikalau aku bisa hidup sekejap aja di dunia, dia akan melakukan satu amalan yang paling cepat, yang paling ringkas, yang paling hebat, sedekah. Kalau salat nunggu azan lagi, kalau haji nunggu daftar tunggu lagi, kalau zakat nunggu bulannya lagi, kalau puasa nunggu bulannya lagi. Tapi kalau sedekah, kasih Allah Taala 2 menit, panggil uang, aku sedekahkan semua waktu aku, habis itu meninggal. Itulah kenapa di dalam perukunan Melayu besar itu, perukunan besar Melayu itu, anjuran pertamanya kalau orang meninggal adalah sedekah. Sedekah langsung ditampakkan sama orang meninggal. Makanya amalia-amalia orang terdahulu daripada kaum-kaum kita, petua-petua orang kampung ni, karena dia nak mengambil fadilah berhubungan dengan Jumaat, potang itu karena dia akan bertukar malam, biarlah uang tu dulu memakan apa nama tu, makanan tu, sehingga berlanjut ke malam tu. Sehingga bisa beramal ibadah. Tidak ditunggu Jumaat, potang Jumaat. Supaya kalau makan tu, malam tu kokoh kuat, uang tu jadi meresap menjadi sebagai kebaikan badannya. Ada orang memang menembak, mengojokan di hari Jumaat tu. Ada pun yang mengambil potang Jumaat karena tujuannya agar malam tu kuat dia beribadah. Ini masalah sedekah. Kalau tak mampu pula, setelah yang lain doa, amalia apa terakhirnya itu, tak bisa kau buat yang banyak-banyak ni, buatlah solat 2 rakaat. Itulah ini maksudnya usolli sunatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala. Doa tu di ujung setelah salam tu. Tambahkan saja. Kalau tak bisa bahasa Latin ya saya bisa. Hadiah. Malam pertama aja kalau menurut kitab. Malam pertama. Tapi ada sebagian orang katanya ada hadiah tiap hari nak buat, kenapa po? Sudah. Nama hadiah. Tapi kalau menurut sanad daripada Hajjah Fatimah binti Arsyad Al-Banjari, malam pertama aja. Maghrib pertama. Itulah kadang di kampung ada, saya kadang kala dia didatangkan juga tuh gitu katanya. Ini Ustaz amplop atau apa nih salat sunat hadiah katanya. Kita luluskan dulu. Amplop itu bukan untuk membayar daripada salat itu. Sedekah yang punya hajat. Ya. Yang ini beramal, bolo tauhid, macam yang datang ke rumah sahibul bait yang di rumah nih, saudara kita, jamaah kita. Bukan dengan mengasih apa nih? Ayam apa nama tadi? Ayam penyet. Bukan dia mengupah kita dengan penyet. Ayam penyet bisa kita beli. Bukan. Dia sedekah. Nah kita tuh memuliakan dia. Kita baca, kita beramal. Dia juga beramal. Itu bolo tauhid. Bolo niat. Ya. Bahwasanya sama juga dengan itu tadi. Kalau ada orang, ya buat aja. Buat aja. Kalau tiba-tiba ada namanya bukan bisyarah ya, dikasih begitu ya, dia tidak beramal ibadah. Itu aja persepsi ya, cara memandang. Kadang orang yang tak tahu cakap luar, salat dibayar kan gitu. Yang tak tahu kan ini salat dibayar. Sama juga tentang kenapa saya rasa di sini udah
tak mengamalkan itu lagi, tapi mungkin masih ada juga sebahagian. Kalau di Masjid Lamo itu samping masjid itu kuburan, itu kadangkala ada uang-uang di Tanjung Tiram, uang tuanya sebelum meninggal tolong khatamkan Quran 30 juz, baca di kubun tuh. Ujung kubu banyak. Wah, sampai malam tuh 4 orang ganti-gantian. Karena orang tuh mengamalkan hadis dari Sunan Ibnu Majah. Jadi Sunan Ibnu Majah pada saat itu yang kaedah dasarnya adalah membaca surah Tabarakallazi. Pada saat itu membaca surah Tabarakallazi, tak tahu itu punya kuburan uang. Ketika dibuat kemah, orang-orang Arab kan suka apa dia, nomaden, pindah-pindah. Memang bangsa yang dilatih untuk pindah-pindah dia tuh. Jadi ketika udah diusainya, tak tahu dia malam tuh beramal di situ, di atas kuburan tuh, membaca Tabarakallazi. Apa kata Rasulullah, bahasa yang dia ikut mendukung. Bacaan Tabarakallazi tadi menjadi sebagai penerang di dalam kubu bagi yang dibaca tadi. Gitu. Jadi Tabarakallazi bisa menerang. Apatah lagi 30 juz. Itu kan maksud uangnya apa tuh kan? Mungkin tak dapat pula kulkas pula atau siapa semua. Mungkin begitu tuh. Itu caw pandang persepsi. Cuman kita nih mungkin nggak apa warna baca di situ. Karena keberkahan Quran. Quran umat ini mulia gara-gara Quran. Nabi Muhammad menjadi penutup, dikasih mukjizat paling utama namanya Quran. Malam mulia tuh Lailatul Qadar karena Quran turun. Di kampung kita nih, uang yang hafal 30 juz, uang yang mengajarkan Quran dimuliakan. Wah, jadi kalau seandainya tidak ada pula Quran, makanya kadar dalam uang beriman tuh berapa banyak dia berapa interaksi dengan Quran. Maka salah satu, kalau Pak Tamrin masih muncul rasa kesedihan, Pak Tamrin sendiri yang membuat tamatkan 30 juz, hadiahkan untuk orang rumah. Wah, itu salah satunya dapat kita mengalihkan hawa pikiran kita tadi kepada Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Turunkan Quran itu jadi syifa, jadi obat. 30. Jadi ada pada saat itu jamaah di Gang Jogja, Jalan Jogja. Jadi dia ada masalah. Rupanya dia ada minta nasihat. Masalahnya tuh usahanya seret. Jadi katanya hatamkanlah Quran 30 juz. Rupanya apa? Karena begitu banyak masalah, pikiran dia tuh tumpah ke masalah itu aja. Jadi dengan dia membaca Quran, dia lagi bersahabat dengan Allah. Gitu. Karena kalam Allah. Sibuk gitu. Jadi kenapa ya, maaf. Kenapa anak-anak kita di rumah itu agak susah? Kalau dimasukkan ke pesantren, kenapa dia agak teratur? Karena dia dibuat program. Program pesantren atau sekolah yang udah ditompat anak itu kan ada program. Sholatnya apa semua. Kalau di rumah kan gitu semua program. Kadangkala bisa pula dia mangkir. Kadangkala dia buat alasan. Jadi manusia itu dia buat program. Dia buat program. Makin hebat kesedihan. Belum tuntas satu khatam 30 juz. Tambah satu khatam lagi. Belum tuntas, tambah satu khatam lagi. Akhirnya, kesedihan kita tuh teralihkan kepada nilai positif. Positif. Wah gitu. Jadi macam biiznillah. Sahibul bait karena menyambut kita nih. Pikirnya jadi positif. Rumah nih di dalam beberapa faedah silaturahim. Gara-gara ada tamu nih, rumah ini dibersihkan. Jadi dulu ada kisahnya, gara-gara menerima tamu, banyak hilang penyakit. Sebab apa? Tadi disapu. Boleh jadi ada tadi maaf lipan keluar aja dia. Lipas keluar aja dia. Itu fadilat. Malam Ahad yang saya pas sebelum ke masjid itu, saya bertamu tempat Pak Azwar. Azwar guru olahraga Min. Tamu. Kisah-kisah anak dia di Banten. Lebak Banten. Ada Ustadz Sulaiman Wang Ujung Kubu. Buka pesantren sana. Sekarang udah 12 hektar. Dari 1 hektar yang diwakafkan buat uang Dela Beruku asalnya. Tapi dia kerja di kantor Jakarta saat itu. Jadi diwakafkannya 1 hektar. Ini saya menceritakan cerita dia. Jadi rupanya satu kebiasaan daripada Pulau Jawa itu, dan mungkin kita juga mengamalkan, karena saya pun
Ada tempo bulan 12 yang lalu, ini kan udah enggak bulan 12 juga kan, Dok. Udah kurang lebih 10 bulan atau begitulah, Dok. Jadi di sana itu rela orang tuh meninggalkan Kojo demi memuliakan tamu tadi. Saya dibawa buat jamaah Begandalam, pergi berangkat ke Padang. Dari Padang saya mengambil pesawat terbanglah ke Jakarta. Jakarta memang pada saat itu masih nuansa Covid, mungkin banyak lah yang tak Kojo atau mungkin kurang ya. Jadi di daerah Jakarta Selatan saya dibawa jalan-jalan tuh buat kawan yang di situ. Duit saya untuk keseharian kurang lebih seminggu gitu hanya untuk kepada ongkos saya, kalau makan apa udah itu uang tuh. Bahkan ketika di Jawa ongkos saya itu tak ada keluar. Asal naik motor kagang, ada ke Kuningan dari Jakarta Utara diongkoskan ke Kuningan, Jawa Barat. Dari Jawa Barat ketika saya hendak tembak dari ke Cirebon, dibawa buat kawan Kuningan ke Cirebon, tembak ke Semarang naik kereta api. Baru kali itulah saya naik kereta api. Udah itu lagi dari situ kawan di Semarang, saya bermalam juga, ada beberapa malam tempat orang tu, barulah diantar ke Demak sekali menjemput anak itu. Di Demak pula dibawa juga saya ke macam beberapa tempat lah, Jepara apa dan sebagainya. Maksudnya gini, dia nak ceritakan memuliakan tamu tu diyakinkan, itu juga diceritakan buat Pak Azwar itu, diyakinkan bahwasanya ketika tamu datang, joki itu memang Allah panggil. Joki itu aneh jalannya, bukan kita ada amalan orang soleh. 1 bulan rumah tak bertamu, berarti dia bertanya, rumah aku ni ada masalah. Karena dia yakin ketika ada tamu, Allah Ta'ala datangkan joki. Itu niat sahibul bait. Gitu. Ini tadi kan pertimbangan Pak Apo, kan halaman. Tapi kan niat dia kan udah tersampaikan. Untuk menjamu tamu tadi. Makanya hadis, "Mayyuminu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka muliakan tamu. Kalau haji nanti Allah titipkan jadi amanah kepala desa, harus sediakan entah 1 bulan sekali memang timu tamu di desa. Begitu. Karena begitu, salah satu. Open house, jangan tunggu. Tak THR, ngasih makan uang susah aja. Tidak pala banyak, Jumaat, uang salat Jumaat. Kalau seandainya menjabat 5 tahun, berarti setahun itu 12 kalinya. 2 kali dodos. Tak tahu. Jadi maksudnya tentang keberkahan. Nah, itu yakin. Karena Rasulullah kenapa dimuliakan? Rasulullah itu dalam surah Ara'aital ladzi kadzibu biddin itu, ketika Khadijah istri Rasulullah itu menasihatkan, pada saat itu kan lagi gelisah dia itu. Zammiluni, dasiruni, kan gitu cerita daripada sirahnya. Khadijah menjawab, tidak kan mungkin kalau dalam kitab-kitab Arab Melayu, tuan kata dia mengatakan Rasulullah itu suami itu akan ditinggalkan oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Allah. Orang itu ada sobat Allah juga. Takkan mungkin. Tuhan kan memuliakan tamu, suka membantu orang susah, menyayangi anak yatim. Itu cerita. Jadi cerita di situ kalau sirah itu dibaca. Jadi begitu. Memuliakan tamu itu luar biasa. Jadi berkenaan tentang masalah kematian tadi, kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak hari ini akan datang. Ya. Jadi yang paling penting disiapkan di dalam masalah menyambut kematian adalah perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu. Karena takwa itu adalah proses perbekalan yang kita siapkan selama kita hidup. Kalau udah habis kata Allah Ta'ala panggil, udah bawalah bekal yang ada. Mudah-mudahan Pak Tamrin diberikan kekuatan, ketabahan sebagaimana doa kita di awal tadi. InsyaAllah mudah-mudahan ruh almarhumah Bu Raya binti Ramli Allah tempatkan di surga beserta keluarga, dan kita semua juga begitu. InsyaAllah beserta keluarga kita. Sekiranya sampai demikian itu saja. Tulisan mungkin saya utang. Dan insyaAllah saya ingat saya tulis. Kadang saya lupa kok. Begitu saja. Entah ada nak tanya, ada persilakan.
Kalau tak ada tanya, kita tutup dengan doa. Tak haji ada enggak? Tidak, Kombu. Hah? Oh, tak ada. Iya. Bang Iwan. Iya. Ating sawang nih. Dari lahir seorang sampai sekarang seorang cuma ada satu. Jalan tak ada. Tanyakan dulu. Ini ada mau